Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha, yang selalu ibu panggil menjadi soleh-soleha itu adalah sebagai doa dari ibu untuk kalian semua. Semoga menjadi anak yang soleh-soleha. Jadi kadang-kadang ibu panggil kalian adalah kakak atau ibu panggil soleh-soleha ya. Semoga itu semua jadi doa yang dikabul dari ibu untuk kalian semua. Untuk materi matematika kelas 9 MTS Syahid Darul Mukminin kali ini kita di semester 2 untuk minggu pertama adalah tentang transformasi geometri yang ada di halaman 75 di buku paket kalian, yang sudah ibu tugaskan juga untuk dibaca dulu ya. Jadi setelah kamu memperhatikan video ini, kamu sudah ada bayangan karena sudah membaca. Untuk bab 4 dari transformasi geometri bertujuan kalian itu harus dapat memahami dengan menjelaskan apa itu transformasi geometri yang terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, yang nanti kita akan hubungkan dari beberapa soalnya dalam masalah kontekstual. Ini adalah bab baru di semester 2. Tetapi untuk video kali ini ibu hanya menjelaskan satu tentang pencerminan atau refleksi ya. Pencerminan atau refleksi ada di halaman 79. Lalu sebelum kalian ibu jelaskan itu tentang refleksi, kalian juga harus tahu dulu perbedaan antara rotasi, dilatasi, translasi, dan refleksi. Apa itu perbedaannya? Yang pertama adalah rotasi, ada di gambar A. Rotasi ini hanya berpindah tempat, ukuran dan bentuknya tetap sama, hanya berbeda tempat, pindah tempat. Tadinya dari sebelah sini bergeser ke kiri menjadi sebelah sini, dengan ukuran sama, bentuknya juga sama, hanya berpindah tempat. Berpindah tempat itu disebut dengan perputaran atau rotasi. Paham untuk yang A? Sekarang untuk yang B. Untuk gambar B ini disebut dengan pembesaran atau pengecilan. Caranya adalah dengan kita tarik sebuah garis, karena ini segitiga menjadi 3 buah garis dari setiap masing-masing sudut. Maka apabila dia mendekati dari titik pusatnya, yang garis yang tadi kita tarik dari titik pusatnya, maka dia akan semakin kecil. Tetapi apabila garisnya diperpanjang dan akan membuat segitiga kembali, maka segitiga baru yang akan terbentuk itu akan lebih besar, maka disebutnya yaitu pembesaran. Pembesaran atau pengecilan dari sebuah bidang datar dalam materi ini disebut dengan dilatasi. Sekarang yang C. Yang C ini mudah nih. Apa itu? Pergeseran, hanya digeser, atau disebut bahasa matematikanya adalah translasi, digeser. Yang tadi di sini kita geser ke kanan, thread. Nah, ini disebut digeser. Kan digesernya itu bisa ke arah kanan, bisa ke arah kiri, ya. Ini disebut pergeseran atau translasi. Kalau untuk yang D adalah pelajaran waktu kelas 6 nih, kelas SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 kita belajar tentang apa? Pencerminan atau refleksi. Pencerminan itu apa? Ada sebuah pembatas atau disebut dengan sumbu pencerminan atau sumbu simetri. Kalau di MI dulu ada bahasa sumbu simetri ya, di MI atau di SD. Maka dia akan membuat bayangannya dengan ukuran yang sama, bentuk yang sama, hanya berpatokannya pada sumbu simetrinya.
Jadi yang di depan sumbu simetri ya posisinya sama. Apabila di sini adalah A, maka di sini juga A dari pencerminan A. Nah, itu adalah perbedaan dari rotasi, dilatasi, translasi, dan refleksi. Nah, sekarang kita bahas dari yang pernah kalian ketahui dulu waktu kelas 4, 5, 6 SD atau MI-nya, yaitu tentang pencerminan. Nah, pencerminan yaitu kita bisa melihat gambar ini nih. Gambar anak ini apa sih, Bu? Kok pencerminan gambar di bukunya contohnya adalah anak seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Ini ada anak kecil, di sini nih adalah cermin nih. Apabila anak kecil ini dicerminkan atau bercermin, maka di balik cermin itu ada gambar kalian atau gambar anak kecil ini dengan ukuran dan bentuk yang sama, hanya dalam posisi terbalik. Ukuran, bentuk sama, hanya posisinya terbalik. Yang tadinya mulutnya di bawah, setelah ada cermin mulutnya jadi ke atas ya. Itu adalah pencerminan. Lalu ini ada beberapa latihan, kita coba kita coba kerjakan bersama-sama saja ya, yaitu nomor 1. Dengan memperhatikan gambar huruf berikut, manakah yang memiliki simetri cermin, atau kalau kita balik atau kita lipat, dia akan membentuk dua bagian yang sama besar dan bentuknya juga sama. Nah, kira-kira kalau F ini ada nggak? Kita potong ke sini tidak bisa, ke sini tidak bisa, atau mudahnya kita buat sumbu simetrinya saja ya. Yo, yang B, yang A tidak bisa nih ya. Yang B itu huruf A gambarnya. Kira-kira kalau di sini kita buat sumbu simetrinya di sini, maka bagian kiri dan bagian kanan adalah sama ya, bentuknya dan ukurannya sama. Maka dia disebut memiliki sumbu simetri. Kalau yang P nggak bisa nih, berarti tidak bisa. Yang D, ada berapa nih sumbu simetrinya kira-kira? Ya, yang pertama ke sini akan menjadi dua bagian yang sama besar, lalu ke sini, ya enggak? Jadi ada dua ya sumbu simetrinya. Kalau yang ini 1 atau 2? Yang D. Ayo Rizky Ramadan, Silviani, kira-kira ini apa nih? Ya, hanya 1 sumbu simetri. Lalu untuk nomor 2. Untuk nomor 2 ada beberapa gambar seperti ini, A, B, C, dan D. Mana yang bisa dibentuk memiliki simetri cermin? Manakah? Coba Pandu, bisa nggak Pandu ini bentuknya? Ya, ke sini ya. Ini adalah bentuk supaya menjadi dua bagian yang sama besar atau disebut pencerminannya. Ini bisa, ini bisa ke sini tapi vertikal. Ini tidak bisa, ini bisa ke sini. Ya. Ini adalah contoh dari beberapa gambar yang memiliki atau tidak memiliki sifat pencerminan ya, atau sumbu simetri. Untuk selanjutnya, sekarang kita pakai tidak sebatas gambar saja, tetapi ada titik-titiknya. Maka dengan ini garis yang terputus-putus ini disebut cermin ya, atau sumbu simetrinya. Apabila A, maka pencerminan dari A-nya adalah A pakai tanda petik atau bayangan A. B berarti B bayangannya B. Posisi di sini C
maka setelah dicerminkan menjadi posisi C yang ada tanda petiknya adalah bayangannya. Ini pelajaran SD ya, jadi sudah paham. Semoga kalian bisa mengerti apa itu yang disebut dengan pencerminan. Di sini ada beberapa soal latihan. Untuk nomor 1, posisi L sama dengan posisi O. Posisi K dicerminkan, maka posisinya sama dengan L. Untuk M, maka untuk pencerminannya adalah P. Apabila ketiga titiknya sama, dicerminkannya dalam posisi yang sama dengan jarak yang sama pula, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga KLM dan segitiga NOP adalah kongruen karena dia menempati semua posisi yang sama dengan jarak dari sumbu simetri ke L adalah satu satuan nih, satu kotak, satu satuan. Dari sumbu simetri ke O juga satu satuan, maka semuanya sama. Untuk N ke O, K ke L, yaitu diagonalnya dari satu satuan, maksudnya ini garis ini dengan garis ini panjangnya sama, besarnya sama, maka karena semuanya sama disebut dengan segitiga. Kedua segitiga ini disebut kongruen. Ini penjelasan untuk materi tentang pencerminan. Semoga kalian paham, dapat dimengerti, dan video ini sebelum kamu paham diulang-ulang kembali, dan apabila masih tidak paham boleh komentar di GCR dengan di bawah tugas yang sudah dituliskan di GCR-nya ya, untuk materi yang telah disampaikan di GCR-nya. Dari Ibu cukup sekian. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan makanan yang sehat, terus tetap di rumah, jangan kemana-mana, masih banyak virus. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.